Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, selamat malam, shalom. Shalom Bapak Ibu yang di rumah, haleluya. Malam hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, yaitu untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Kita percaya ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, bila roh Tuhan menjamah setiap kita, amin. Sebelum kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau tinggikan namanya, amin. Yang setuju dan percaya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Katakan
Tuhan Yesus, kehadiran-Mu mengubah setiap hidup kami. Haleluya. Saat Roh-Mu bekerja, saat
datang menyembah-Mu. Kami datang meninggikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ketika kami datang Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, minta Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
jiwa kami. Oh, kami buka segenap kehidupan kami kepadamu. Oh, ya Ramo. Haleluya. Oh, ya Ramo.
Tuhan, malam hari ini kami berdoa, Engkau mencurahkan roh-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Urapan yang baru, minyak yang baru. Oh Roh Kudus, Engkau mengalir memenuhi setiap hati jiwa kami. Oh Engkau memenuhi setiap anak-anak kami. Engkau memenuhi setiap teruna-teruna, orang-orang muda dengan roh-Mu yang kudus. Haleluya. Oh mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau memenuhi, Engkau mengurapi, Engkau membanjiri roh-Mu setiap kami. Oh pemberian-pemberian yang ilahi, yang datangnya dari surga. Roh Kudus yang memberikan kami breakthrough, agar kami boleh melihat Tuhan, melihat kemuliaan-Mu. Dan Engkau memakai setiap kami, Engkau memperlengkapi setiap kami, Engkau melatih setiap tangan kami. Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap yang lemah, ya Roh Kudus. Oh kami berkata di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang melepaskan, membebaskan setiap orang-orang yang terikat, setiap orang-orang yang terbelenggu, setiap orang-orang yang terpenjara. Kami berkata di dalam nama Yesus, dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan oleh Roh Kudus. Oh riala bala 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 bala. Oh riala bala 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 bala. Oh riala bala bala bala. Engkau memberikan hikmat yang berlimpah-limpah Tuhan bagi kami. Engkau memberikan pewahyuan yang baru, pengertian yang baru. Engkau menjauhkan setiap dosa, kelemahan kami di dalam nama Yesus. Oh riala bala 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 bala. Mari terima rohnya lebih lagi. Mari terima rohnya lebih lagi. Oh riala bala 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 bala. Terbukalah Tuhan pintu-pintu surga atas setiap umat-Mu. Terbukalah pintu-pintu surga atas setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus. Oh riala bala 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 bala. Engkau membawa kami Tuhan masuk ke dalam musim yang baru. Engkau Tuhan menuntun kami di jalan-jalan yang baru. Engkau yang menjadikan setiap mata hati dan jiwa kami. Oh riala bala 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 bala. Kami bangkit dari setiap kelemahan kami. Kami bangkit dari setiap keterpurukan kami. Karena ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Kesanggupan, keberanian yang ilahi di dalam nama Yesus. Oh riala bala 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 bala. Oh riala bala 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 bala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu yang indah, pengurapan-Mu yang manis. Tuhan boleh terus turun, boleh terus tercurah atas setiap kami. Oh Tuhan, Engkau melembutkan setiap hati kami. Engkau gembala yang baik yang akan memimpin setiap kami Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Engkau yang menghiburkan seluruh umat-Mu, kawanan domba-Mu ya Tuhan. Engkau yang menghiburkan dan menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, amin, seluruh hidupku di altar.
setiap kediaman kami. Dari rumah kami Tuhan kami berdoa. Kami menangisi bangsa kami Tuhan. Kami menangisi negeri kami Tuhan. Dari setiap rumah kami Tuhan kami berdoa, kami berseru buat bangsa dan negara kami. Oh, belas kasihan-Mu ya Aba. Engkau yang sanggup memulihkan negeri kami. Engkau yang sanggup memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang sanggup menyelamatkan setiap orang-orang yang terhilang, setiap orang-orang yang berdosa, setiap orang-orang yang jauh, setiap orang-orang yang akan binasa ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru Tuhan malam ini, curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau menginsafkan setiap hati. Roh Kudus, Engkau menjamah, membuat setiap hati kami berbalik kepadamu. Hati anak-anak berbalik kepada Bapa, dan Bapa-Bapa berbalik kepada anak-anak. Engkau mengerjakan pemulihan atas negeri kami, atas bangsa kami, sehingga kami akan melihat Tuhan pertambahan jumlah orang-orang benar. Semakin banyak yang memenuhi negeri kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Oh ya bala. Bangkitkan gerejamu, bangkitkan hamba-hambamu, bangkitkan nabi-nabimu, bangkitkan rasul-rasul, bangkitkan guru-guru, bangkitkan pengajar-pengajar, bangkitkan penginjil-penginjil yang akan memenuhi negeri kami, yang akan memenuhi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa, biarlah kabar keselamatan Injil diberitakan bagi seluruh dunia. Oh ya bala. Engkau memakai bangsa kami, Engkau memakai hamba-hambamu, menyatakan kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, semua lembaga yang ada di bangsa kami, biar takut akan Engkau Tuhan turun atas mereka. Kebenaran dan keadilan boleh ditegakkan atas bangsa kami, sehingga kami akan melihat sentosa, kami akan melihat kedamaian, kami akan melihat keadilan atas negeri kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyingkirkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh pengacau yang ada di bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus dicurahkan, roh damai sejahtera, roh keamanan dan ketertiban turun atas bangsa kami. Oh ya bala. Kami berdoa buat setiap lingkungan kami, dimanapun kami berada Tuhan malam ini Tuhan. Engkau yang memberikan damai bagi lingkungan kami, Engkau yang memberikan Tuhan lawatan atas negeri kami Tuhan, atas lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus bekerja atas setiap kami. Oh ya bala. Negeri kami terbuka, kota kami, bangsa kami terbuka akan Roh-Mu ya Tuhan. Roh yang akan menuntun, membawa kami kepada sebuah kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami nyatakan sekali lagi, kami proklamirkan, hati kami terbuka bagi-Mu ya Allah. Oh sama-sama, ku buka hati untuk jamaah, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil aku ya seluruh hidupku di altar-Mu.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. 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 Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati kediaman kami. Engkau memberkati semua sanak saudara orang-orang bertalian darah dengan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati persekutuan kami yang singkat ini malam hari ini. Dan sebelum kami menutup pertemuan kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuntun kami dengan suara-Mu. Teguhkan kami, hiburkan kami Tuhan. Kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, malam hari ini saya rindu membagi satu kebenaran firman Tuhan bagi kita yang akan menguatkan kita. Tidak lama, nah waktunya sangat terbatas. Saya ajak kita membuka Alkitab kita, Kisah Rasul 1. Kisah Rasul pasal pertama ayat 2. Kisah Rasul pasal pertama ayat 2. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh ambil Alkitab atau gadget atau sejenis. Kita akan baca bersama-sama. 2, 2, 3. Ya, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilihnya. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Nah, kalau kita lihat sejarah dalam kisah para rasul, sebenarnya orang Kristen itu bukanlah sebutan yang baik pada awalnya. Orang Kristen itu kalau diberikan stempel bagi orang tertentu, dia Kristen atau kamu pengikut Kristus atau kamu Kristen, itu sebenarnya adalah ejekan bagi orang-orang yang memberikan diri atau yang percaya kepada Yesus yang sudah lahir, mati, disalibkan dan bangkit. Jadi itu bukan suatu label yang baik, tapi itu satu ejekan. Tetapi saudara, sampai hari ini nama ini tetap melekat kebanggaan bagi kita. Karena Kristen itu artinya pengikut Yesus. Nah, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang datang mengikuti dan mendengarkan ajarannya. Yesus berkata dengan jelas, ikutilah teladanku. Nah, teladan apa yang harus kita ikuti dari Yesus? Dari 1 Yohanes pasal 2 berkata dengan jelas saudara, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab katakan ia wajib hidup sama seperti hidup. Semua orang yang sudah percaya kepada Yesus, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes berkata bahwa ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Dalam hal apa Bapak Ibu? Tentunya dalam semua hal, dalam segala hal. Itu sebabnya dari mulut Yesus sendiri berkata, Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Menurut saudara, ini adalah satu pekerjaan yang mudah atau yang gampang? Ini satu pekerjaan yang mustahil manusia lakukan. Mustahil kita bisa sama seperti Yesus. Tetapi itulah harga, itulah standar yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita ingin bersama-sama dengan Dia di kekekalan di surga selama-lamanya, maka Yesus memberikan harga kepada kita. Engkau harus belajar seumur hidup supaya sama seperti aku. Dalam hal apa sekali lagi? Dalam segala sesuatu. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Yesus. Contohlah aku, kata Paulus, seperti aku mencontoh hidup atau pribadinya Yesus. Nah, karena ini menyangkut Pentakosta Bapak Ibu, ya.
Pentakosta itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, di mana murid-murid dan 120 orang waktu itu di kamar loteng, saudara, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga waktu itu, saudara, yang belum pernah terjadi, orang-orang ini berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa lidah, bahasa malaikat atau bahasa manusia yang mereka sendiri tidak tahu orang yang mengucapkannya. Rasul-rasul itu waktu itu, saudara. Dan di akhir zaman, Alkitab katakan dengan jelas, akan tampil, akan muncul pengejek-pengejek. Nubuatan Paulus dinasehatkan kepada anaknya Timoteus, ketahuilah bahwa di akhir zaman akan muncul, akan tampil orang-orang yang garang, yang tidak mau menguasai dan mengendalikan lidah. Yakobus dengan jelas mencatat, mulut manusia bisa digerakkan oleh api surga, tetapi juga bisa digerakkan oleh api neraka. Di Pentakosta ini, saudara, di depan ini, bagaimana kita menyambut musim yang baru berjalan dengan Tuhan. Nah, kerinduan Tuhan malam ini, saudara, supaya setiap murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, setiap kita meneladani Dia dalam satu hal. Dari sekian banyak yang harus kita belajar, mendisiplinkan diri dalam hal ucapan kita. Kita boleh lihat sekali lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 2 tadi. Alkitab katakan, Yesus berbicara selalu dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Sebelum Ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Jadi Yesus yang harus kita teladani, belajar malam ini satu hal dari Dia. Kalau Dia berbicara, selalu didorong, dipompa, selalu dikendalikan, selalu dimotivasi oleh Roh Kudus. Dan setiap anak-anak Tuhan, Tuhan katakan ini bukan pelajaran yang mudah, tapi kita harus belajar. Setiap kita harus belajar bagaimana ucapan kita, perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang digerakkan, yang didorong oleh Roh Kudus. Karena Yesus pernah bernubuat, dan memang inilah yang murid-murid Yesus doakan. Supaya setiap murid, setiap pengikut, agar setiap pembicaraan ucapannya itu setiap hari, setiap pagi dipertajam oleh Roh Kudus. Kita bisa lihat sebentar Lukas 4 ayat 22. Dalam diri Yesus banyak kata-kata yang indah, banyak sebutan yang disebutkan Alkitab kepada Yesus. Lukas 4 ayat 22, kita baca bersama, 2-3 ya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ini anak Yusuf? Saudara, dalam diri Yesus, ketika ucapan perkataan-perkataannya selalu didorong, digerakkan oleh Roh Kudus, maka orang yang mendengarkan, mereka bilang, mereka katakan sama Yesus, kata-kata Yesus itu kata-kata yang indah. Setiap kita yang jadi murid Kristus, kita harus belajar bagaimana mengucapkan kata-kata yang indah. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita punya pendidikan, kita punya suku, kita punya lingkungan tertentu yang membuat sekarang kita bagaimana logat kita berbicara, bagaimana kualitas kita berbicara. Tetapi saudara, ini harga. Semuanya, setiap suku. So, pokoknya semua yang jadi murid Kristus, kita harus belajar mengucapkan kata-kata yang indah, Bapak. Yang kedua, Lukas 4 ayat 33 dengan cepat. Lukas 4 ayat 33 kita baca bersama-sama. Yuk 2-3 ya. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia bertindak dengan suara keras. Ayat 33 mungkin ini kalau di Alkitab mungkin karena ini yang kita baca tadi di iPad atau di tablet kita ada kata-kata yang berkuasa ya. Jadi ada kata-kata yang indah, kata-kata yang berkuasa. Kata-kata Stefanus itu kata-kata yang menusuk hati mereka, ya, ada kata-kata yang berkuasa. Nah, itu sebabnya bagaimana kita mencapai level ini, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa sampai ke taraf ini? Dilatih boleh, tetapi Tuhan mau supaya dalam kita menginginkan, dalam kita berjalan, dalam kita melatih berkata-kata dengan Tuhan, berkata-kata dengan sesama, Tuhan mau supaya
kita mempergunakan atau minta bantuan, minta pertolongan sebagaimana Yesus adalah setiap berbicara selalu didorong, selalu dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus setiap kita. Tuhan mau hari-hari ini supaya kita pun belajar setiap hari apa yang didoakan oleh Daud. Tuhan, berjaga-jagalah di langit-langit mulutku, di langit-langit bibirku. Saudara, kalau kita lihat di dalam sejarah Perjanjian Lama, nama yang paling banyak disebut Yesus itu adalah nama Daud, Bapak Ibu. Firman, kalimat, perkataan yang paling banyak diangkat Yesus dari Perjanjian Lama, paling banyak itu adalah ucapan-ucapan Daud sendiri. Kenapa, saudara? Karena ternyata ucapan-ucapan Daud itu banyak sekali mengandung nubuatan-nubuatan. Mulai dari bagaimana Yesus lahir, Daud berkata-kata dan dia tidak sadar. Saya pastikan ketika dia berucap waktu itu, dia tidak sadar. Perkataannya itu sedang dikuasai, dikendalikan dan diilhami oleh Roh Kudus. Daud orang yang paling banyak menceritakan bagaimana Yesus akan berjalan. Bahkan Daud orang yang paling banyak berbicara, berkata-kata, bernubuat jauh ke depan bagaimana Yesus akan mati. Sekali lagi, Daud tidak sadar, Daud tidak tahu. Tetapi ketika dia mendekatkan diri, minta Tuhan, berjaga-jagalah di langit-langit mulut dan bibirku. Saudara, orang-orang yang rindu, orang-orang yang haus dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan sudah katakan, siapa yang rindu, siapa yang haus, siapa yang lapar, maka dia akan selalu dapat. Itu sebabnya Bapak Ibu, Mazmur 23, Mazmur 50, Mazmur 51, banyak ucapan-ucapan Daud itu, saudara, mentah-mentah diangkat oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ternyata dalam hidup Daud, saudara, banyak sekali ucapannya itu diilhami, diwahyukan Roh Kudus sesuatu sehingga dia mengucapkannya. Apakah saudara rindu? Apakah Bapak Ibu sekalian semua yang ada di rumah, kita rindu hari-hari ini? Maaf Bapak Ibu, mulut bibir kita dipakai surga, dipakai Tuhan, dipakai Roh Kudus. Kalau kita meminta dipenuhi Roh Kudus hari ini, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan pakailah mulut bibirku untuk boleh mengeksplor, mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, bahkan kalau boleh kata-kata yang menubuatkan sesuatu yang ada di depan. Alkitab katakan Roh Kudus itulah keinginannya supaya setiap mulut bibir kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, satu contoh yang hebat yang luar biasa, namanya Petrus. Semua orang tahu Petrus itu bukan orang terpelajar. Bahkan di Kisah Para Rasul 4 ayat 13, orang berkata, ini kan Petrus yang berkhotbah. Ini kan Petrus yang menjelaskan kitab suci. Dia kan bukan orang pintar. Dia kan bukan orang terpelajar. Kok bisa dia berbicara seperti itu? Kok bisa dia menjelaskan? Saudara, kalau ada motivator yang paling hebat, paling sukses pertama sekali dalam dunia ini adalah Petrus. Karena kenapa? Lewat ucapan perkataan Petrus, tidak sampai 1 jam kalau kita baca khotbahnya, 3.000 orang terpengaruh. Tentunya ini bukan dari akalnya sendiri, pikirannya sendiri. Tapi saudara lihat, orang-orang yang datang kepada Tuhan, orang-orang yang tidak punya kemampuan, kesanggupan untuk mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, Roh Kudus bisa sanggup mengeluarkan itu dalam diri kita, saudara. Itu sebabnya sayang sekali kalau kita tidak menerima kepenuhan Roh Kudus. Dia bisa menolong kita, membantu kita berbicara kepada suami, berbicara kepada anak, berbicara kepada tetangga. Dia bisa menolong, membantu kita, meneguhkan, menghiburkan, menasehati. Roh Kudus bisa mengilhami, mewahyukan sesuatu kebenaran-kebenaran dalam diri kita. Saya rindu Bapak Ibu, lewat renungan singkat malam hari ini, rindukan, doakan supaya Tuhan pakailah. Kalau boleh bukan hanya hidupku, bukan hanya hatiku. Kalau boleh bukan hanya waktuku. Tetapi Tuhan mau memakai seluruh anggota tubuh kita. Itu sebabnya Paulus berkata, serahkanlah seluruh anggota tubuhmu supaya dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Jangan sampai saudara hati kita sudah bertobat, tapi maaf, mulut kita belum bertobat.
Hati kita sudah karismatik Pentakosta, tapi maaf, ucapan kita, perkataan kita, saudara masih jauh terbelakang. Mulut kita tidak bisa mengikuti roh kita yang sudah diperbaharui. Saya tahu sekali lagi ini adalah satu pelajaran. Tetapi di malam Pentakosta, di hari pencurahan Roh Kudus ini, Tuhan mau setiap perkataan-perkataan kita dipakai surga, dipakai Tuhan, apalagi dipakai oleh Roh Kudus. Saudara, kalau Tuhan memakai perkataan-perkataan kita menguatkan orang lain, saya percaya ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima di sini dan juga nanti di kekekalan yang akan Tuhan percayakan akan setiap kita. Itu sebabnya, saudara, saya berdoa setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan, supaya setiap kita saling bermazmur, saling menyanyikan nyanyian-nyanyian yang baru, menguatkan, menghiburkan. Karena apa? Ya kita tidak mau ya mulut kita lebih banyak bersungut-sungut, banyak saudara hal-hal yang negatif. Karena Tuhan katakan harus belajar seperti bangsa Israel. Bangsa Israel gagal dari Mesir menuju tanah perjanjian janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengendalikan. Selalu bersungut-sungut, selalu ucapan negatif, selalu perkataan-perkataan yang menentang pemimpin, menentang Musa, menentang Yosua, dan selalu melemahkan orang-orang lain. Dan Tuhan berduka, Roh Kudus berduka. Tapi ketika perkataan kita selalu kita ucapkan supaya kehendak Tuhan, supaya yang baik, yang indah, yang manis keluar dari mulut kita, itulah yang dirindukan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya rindu Tuhan, malam hari ini kita tumpang tangan sama tubuh kita, sama mulut kita, supaya Tuhan urapi, Tuhan pakai, titipkan Tuhan. Mungkin saya nggak sadar, tapi ketika saya berkata kepada seseorang, biarlah itu menegur, biarlah itu menghiburkan, tanpa sadar seperti Petrus, seperti Daud. Bisa? Sangat bisa. Itu sebabnya Tuhan mau memanggil hari ini supaya tentaranya bangkit, pelaksana-pelaksananya firman-Nya bangkit, untuk seluruh anggota tubuh kita dipakai oleh Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu, semuanya kita yang ada di rumah, sama-sama kita angkat pujian ini. Kita berkata, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku. Tuhan, ini kami orang-orang yang rindu. Tuhan pakai menjadi alat-Mu di akhir zaman itu. Pakailah, haleluya. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Amin. Untuklah seturut kehendak-Mu. Oh, pakailah. Mari dengan iman katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, haleluya, dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari setiap kita yang rindu dipakai, diurapi, katakan, oh Tuhan, Engkau memakai setiap umat-Mu, setiap kami, disempurnakan selalu dalam
Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang rindu. Roh Kudus, Engkau yang menggenapkan kerinduan mata setiap kami. Haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan. Untuk selama-lamanya Tuhan, pakai kami memuliakan namamu. Haleluya. Mari yang rindu dipakai Tuhan, diurapi oleh Tuhan, berikan tepuk tangan. Sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Tuhan, aku berdoa setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Pakai kami Tuhan, pakai mulut bibir kami, lebih daripada apa yang kami bisa minta dan doakan. Engkau mengurapi kami, seperti Engkau memakai Petrus, menyampaikan maksud-Mu, rencana Injil-Mu, seperti Engkau memakai mulut hamba-Mu Daud. Oh Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah berubah. Engkau memakai setiap kami di akhir zaman ini Tuhan, untuk setiap kami boleh berbicara, mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, menguatkan, menghiburkan. Oh Roh Kudus, Engkau mengilhami, Engkau mewahyukan pewahyuan-pewahyuan yang baru atas setiap ucapan-ucapan bibir kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Malam ini Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Dan kami akan percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami, membawa kami, memelihara kami, sampai rencana kemuliaan-Mu digenapkan atas setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami menutup ibadah kami ini Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Tuhan berkati kami, Tuhan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi setiap kami dan memberikan damai sejahtera-Nya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semuanya kita yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu, shalom. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka